Kenapa saat ekonomi hancur, kita meratap sampai menggedor pintu Tuhan, tapi saat hidup kita penuh dosa, mata kita kering begitu saja? Saya berpikir satu hal begini. Kalau orang benar-benar memuliakan Tuhan, ya, kalau untuk orang Kristen baru, ya ngomong aja, mulut saja, ya cangkem tok. Cangkem mulut saja. Tapi kalau mulai akil balik bukan ini. Mulai turun di hati. Hati mulai menggerakkan tubuh. Muliakan Allah dengan hartamu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Itu, saudaraku. Karena kita akil balik. Demikian pula orang Kristen. Waktu menjadi Kristen baru ya pikirannya berkat jasmani, kesaksian mujizat. Tetapi kemudian harus mulai apa? Berkat kekal. Berkat abadi. Dalam waktu yang singkat hidup ini, Tuhan menyediakan lawatannya setiap hari untuk mengubah orang percaya menjadi manusia Allah. Oleh sebab itu betapa berharganya waktu hidup ini, saudaraku. Ya, saya belajar dari Tuhan dan saya diajari Tuhan banyak hal. Di antaranya satu ini, saudara. Jadi dalam menjalani hidup kita pasti punya persoalan, ya. Ada momentum-momentum tertentu, saat-saat tertentu kita punya masalah. Benar, saya memperhatikan itu dalam rentang sekian tahun lalu muncul masalah, lewat muncul lagi. Masalah yang sampai membuat kita tuh menjerit. Ya Tuhan tolong. Menjerit. Berseru. Suatu saat Tuhan mengajar. Kenapa untuk hal-hal begitu kamu meratap, berseru. Pecah hati. Berteriak sekeras-kerasnya. Air mata berderai sebanyak-banyaknya. Tetapi kenapa untuk kehidupan yang tidak bercacat, tidak bercela, hidup suci, kita tidak meratap seperti itu? Ada berkat-berkat rohani yang Allah sediakan. Yang dari hal itu kita belajar untuk mengalami perubahan. Kenapa kita tidak meratap? Ya, kita belajar untuk itu, saudara. Ayo. Ya, kalau untuk jodoh, untuk ekonomi, untuk anak sakit, orang tua sakit, meratap, berseru, menggedor pintu Tuhan, bukan hanya mengetok. Tapi kenapa untuk kesucian hidup kita tidak menggedor pintu Tuhan? Makanya kalau kita merasa bahwa sungguh-sungguh yang penting itu, kalau kita tahu kita percaya yang penting adalah berkat kekal, kita fokus, kita meratap, kita minta pertolongan Tuhan. Bagaimana kita bisa hidup tidak bercacat, tidak bercela. Aku minta Tuhan supaya aku hidup tidak bercacat, tidak bercela Tuhan. Bagaimana aku bisa hidup berkenan Tuhan. Pokoknya aku mau hidup berkenan. Pokoknya gitu aja. Saya dari muda memang sudah belajar hidup benar, saudara. Belajar hidup suci. Tapi saya sering merasa gagal, saudara. Dan memang gagal. Ada satu yang Tuhan ajarkan. Ya. Kamu belum penuh. Kamu sungguh-sungguh tetapi masih banyak ya munafiknya. Tidak bulat, tidak utuh. Nah, seiring berjalannya waktu ketika Tuhan mencelekkan pengertian kita,
Dan seiring itu pula kita melepaskan kesenangan-kesenangan dunia dan komitmen kita bulat utuh. Itu. Baru kita benar-benar memperhatikan sungguh-sungguh hidup kita dari hari ke hari. Apakah benar-benar menyenangkan Tuhan atau tidak. Berkenan di hadapan Allah atau tidak. Allah menyediakan hidangan itu supaya kita mengalami pendewasaan rohani. Tadi saya sudah singgung ketika kita menutup mata, kita dapat menghayati betapa dahsyat dan berharganya waktu hidup ini. Sebab di dalam waktu kita Allah mau berurusan dengan kita untuk menjadikan kita sebagai anak-anak yang layak dimuliakan bersama Yesus. Anak-anak Allah yang layak dimuliakan bersama Yesus. Kesempatan ini hanya satu kali dan singkat. Itu menggetarkan jiwa kita, saudaraku. Dan kita tidak tahu kapan kita meninggal ya, saudaraku. Saudara, saya mengajak saudara tidak menyesali hari hidup saudara. Ya, untuk itu kita mengisi hari hidup kita dengan baik. Kesempatan ini hanya satu kali dan singkat. Ini anugerah yang tiada taranya, saudaraku. Kalau kita tidak menghargai anugerah ini, berarti tidak menghargai Tuhan sendiri. Ia menyediakan hidangan, menyediakan lawatan. Kita jangan menunggu seakan-akan Tuhan tidak ada. Kalau begitu terus memang Tuhan menjadi tidak ada bagimu. Kita yang mesti mencari Tuhan. Alkitab mengatakan mencari wajah Tuhan. Kok wajah dicari? Ya karena Allah tidak kelihatan bagaimana kita mengembangkan iman kita. Mempercayai Allah yang tidak kelihatan itu. Nanti lama-lama saudara itu bisa dengan rileks, tenang, ringan. Nggak usah maksa diri waktu saudara datang kepada Tuhan. Saudara berdoa. Itu dipelajari dan itu tidak bisa diajarkan. Harus berdoa setiap hari. Apalagi saudara seorang pendeta, worship leader, singer. Sehingga saudara itu memiliki irama otomatis ya. Itu ringan karena kita sudah menemukan Dia. Kita sudah menemukan Tuhan. Nah yang begini nih loh yang gak bisa dijelaskan. Nah kalau sudah menemukan Tuhan, doa 1 jam itu rasa singkat saudaraku. Kita itu gak ngotot saudara. Ibarat orang berselancar itu kita sudah bisa berselancar ya. Ngikutin ombak ya. Kita bisa berselancar ikuti ombak. Kita tidak bisa menciptakan ombak. Tapi kita bisa berselancar mengikuti gerak ombak. Jangan melawan ombak karena kita tidak bisa membuat ombak. Tetapi kita bisa berselancar. Berselancar. Bawaku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu. Itu kalau sudah terbang ya. Kita itu enggak bisa enggak nangis saudara. Kalau dulu saya berusaha untuk bisa nangis ya. Karena kalau kelihatan nangis itu lebih diurapi. Sekarang saya berusaha menahan nangis, nanti jadi melo terus. Kalau sudah menyentuh hadirat Allah, kita tidak bisa tidak nangis saudara. Kalau saudara doa pagi pasti sering melihat air mata saya berlinang, mengalir ya dari mata kelopak mata ujung, mengalir. Bukan mau nangis, gak bisa gak nangis. Allah itu menggetarkan, Allah itu dahsyat saudaraku.
Maka lawatan Tuhan melalui perjumpaan di dalam doa itu harus kita hargai setinggi-tingginya. Maka hasrat kita itu mestinya adalah bagaimana mengalami Tuhan, bagaimana berjalan dengan Tuhan. Pengalaman yang bernilai itu bukan pada waktu Anda buta melihat, itu dahsyat ya. Timpang bisa jalan gitu, sakit, stadium akhir kanker sembuh total gitu. Tetapi berjalan dengan Tuhan, mengalami didikan Tuhan yang merubah kita dari manusia duniawi yang berkodrat dosa menjadi manusia rohani yang berkodrat ilahi. Tidak boleh ada hasrat yang lebih besar dari ini, saudaraku. Tidak boleh. Gereja tidak boleh hanya sibuk dengan urusan-urusan organisasi yang akhirnya itu menjadi kendaraan orang-orang tertentu guna memperoleh panggung. Ya. Nanti rusak, gereja itu rusak, sinode itu rusak. Gereja tidak boleh hanya sibuk dengan seremonial dan lain sebagainya yang tidak terkait dengan mengalami Tuhan, sehingga gereja menjadi gereja yang suam. Nah, kesuaman ini ya ada di dalam banyak kehidupan orang Kristen. Artinya jemaat-jemaat di dalam gereja tidak dalam keadaan berkenan di hadapan Allah. Itu masalahnya, saudaraku. Ya. Fokus hidup jemaat harus terus-menerus tertuju kepada kehidupan yang sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus. Itu mustahil bagi manusia, tapi tidak mustahil bagi Allah. Selama orang menerima lawatan Tuhan, menemukan pembentukan penggarapan Allah, sehingga ia mengalami perubahan. Sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus. Ada menu-menu yang disediakan, bahkan seperti yang saya sudah pernah kemukakan, Allah memiliki kurikulum atas setiap individu, agar kurikulum itu yaitu apa-apa yang Allah sediakan untuk diajarkan kepada masing-masing individu, saudara. Itu mendewasakan. Wah, saudara, kalau mengikuti kurikulum itu Anda jadi sarjana. Kalau tidak, Anda mungkin SD saja tidak lulus. Ini SD rohani maksudnya. Oleh sebab itu gereja tidak perlu lagi menanti lawatan Tuhan, sebab lawatan Tuhan sudah Tuhan sediakan. Orang percaya yang harus menghampirinya. Kalau saudara tanya saya kenapa GSKI Rehoboth tidak mengadakan doa 10 hari. Saya tanya, untuk apa doa 10 hari? Menantikan Roh Kudus. Loh, Roh Kudus sudah datang kok ditunggu. Yang menunggu itu murid-murid waktu itu dengan doa puasa. Sekarang sudah datang, kita mesti menemukan lawatan Roh Kudus setiap hari. Bukan 10 hari kita doa mati-matian ya. Seakan-akan itu musim Roh Kudus. Musim Roh Kudus 10 hari. Yang tidak berbahasa roh bisa berbahasa roh ya. Lalu orang jadi emosional. Emosional dalam berdoa maksud saya. Akhirnya apakah itu pekerjaan Roh Kudus atau bukan, jadi kacau ya saudara. Ya, jangan deh ya. Bukan saya menentang saudara doa 10 hari. Boleh, please, bagus. Tapi mestinya kita doa setiap hari ya. Dan menerima lawatan Roh Kudus setiap hari ya. Kita yang harus menghampiri Allah. Karena sudah disediakan. Jangan orang berkata, lah Tuhan tidak kelihatan, tidak jelas gitu. Tidak jelas. Tuhan gak kelihatan, Tuhan gak jelas. Jangan salahkan aku dong kalau aku tidak punya pertumbuhan rohani, aku masih duniawi dan lain sebagainya.
Jangan salahkan Tuhan, seakan-akan Tuhan memberi orang tertentu itu semacam karunia khusus untuk dewasa rohani dan yang lain tidak. Jangan begitu. Karunia roh berbeda-beda, betul. Tapi pendewasaan rohani harus dialami setiap orang. Maka yang namanya kebangunan rohani itu jangan hanya setahun sekali, dua kali dalam setahun, melalui KKR, lalu mengundang pendeta yang dianggap top. Kebangunan rohani. Kita doa saudara untuk kebaktian kebangunan rohani bulan depan supaya Tuhan menyatakan lawatannya. Lawatannya itu tiap hari. Aduh, kok nggak ngerti loh bagaimana sih? Setiap kegiatan gereja itu harus menjadi sarana kebangunan rohani. Tiap pagi jam 5 itu kebangunan rohani. Pasti ada sesuatu yang membangunkan rohani saudara. Kalau bukan kebangunan rohani, kegiatan gereja untuk apa? Namanya keren, kebaktian kebangunan rohani. Kebaktian penyegaran iman. Lah, penyegaran iman kalau setahun 3 kali, 4 kali, atau sebulan sekali Pak kita buat kebaktian kebangunan rohani. Kebangunan rohani itu ya setiap hari dan kalau bisa setiap saat bro. Ya, menanti Roh Kudus itu tiap hari bergaul dengan Roh Kudus. Jangan hanya menanti 10 hari. Makanya dulu ya saya setelah menyadari kesalahan banyak orang karismatik, orang Pentakosta khususnya yang mengadakan doa 10 hari. Kalau saya diundang doa 10 hari, saya bingung mau khotbah. Mau bingung khotbah. Lalu biasanya juga ada pesan sponsor, Pak nanti diundang ke depan untuk menerima penuangan Roh Kudus. Loh, kok kayak mobil diisi bensin habis diisi lagi. Piye toh, aduh. Kita bisa mengalami lawatan Allah secara nyata jika kita menghidupkan Allah dalam hidup kita. Emangnya Allah nggak hidup Pak? Ya Allah mati bagi orang yang memandang dia mati. Makanya tidak heran dia tidak merasakan lawatan Allah, tidak menikmati hidangan rohani dan tidak pernah tumbuh dewasa. Menghidupkan Allah di sini bukan berarti Allah sudah mati. Tetapi usaha mengalami secara nyata kebenaran Tuhan. Saudara coba ya kalau jam 5 pagi waktu Indonesia Barat, jam 6 waktu Indonesia bagian tengah ya. Timur 2 jam lagi malam. Pokoknya Anda bangun. Wah rasanya masih ngantuk. Lah, kalau saudara mau jalan-jalan pesawat jam 3 pagi Anda bangun jam 1 pagi loh. Pesawat jam 6 pagi, Anda bangun jam 3:30, 4 buru-buru ke bandara. Ya toh? Lo masuk kita ndak bisa untuk Tuhan. Pak beda Pak, naik pesawat setahun 3 kali, ini doa tiap hari. Kalau kamu menilai Tuhan lebih berharga dari wisata atau kemana-mana, kamu bangun jam 3 pun tidak keberatan. Tapi tentu jangan. Kenapa? Karena irama tubuh kita juga harus dipahami. Saya usahakan jam 10 tidur. Kadang-kadang susah karena biasa tidur malam. Jam 11 lah saya lelap. Langsung jam 4:15 menit. Kalau tadi pagi jam 4 kurang seperempat, jam 3 lewat 45 saya sudah bangun. Saya mau tidur lagi, masih ada waktu 30 menit. Tidak bisa lagi. Lalu saya bangun.